Oke, shalom kepada semua. Ya Tuhan, bersama-sama pada pagi hari ini sekali lagi. Saya percaya Tuhan sudah sediakan baik kita. Tuhan sudah mau sediakan baik kita makanan. Amin. Resepi yang baru dari surga. Nah, kita masih di tema yang sama. Haleluya. Yaitu tema kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan. Pada hari ini saya mau bawa kita untuk melihat ayat firman Tuhan. Tema ataupun tajuk yang baru dari tema ini yaitu kasih karunia dan kecukupan. Boleh bersama dengan saya, kecukupan. Dan dalam nota saya ini saya gunakan kata dalam bahasa Inggris yaitu provision. Persediaan yang Tuhan sediakan bagi kita, kecukupan yang Tuhan beri pada kita. Malah kalau mau itu orang bilang makna yang bagi Tuhan kecukupan itu selalu berbicara tentang bukannya cukup tapi berukur dengan berkelimpahan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Dasar ayat firman Tuhan yang akan kita bawa pada pagi hari ini adalah terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Dalam terjemahan baru yang menyatakan Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu. Ini perkataan Paulus. Dia katakan Allahku, kan? Kepemilikan yang dimiliki oleh Yesus, oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia katakan Tuhan yang saya miliki ini akan mencukupkan segala keperluanmu. Bila bersama dengan saya, segala keperluan. Oke, berbicara tentang semua bahagian yang kita perlukan dalam hidup ini. Menurut siapa? Bukan kekuatan kita, bukan kebolehan kita, skill kita, bukan berdasarkan siapa kita, apa yang kita miliki, tapi berdasarkan atau menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Maksudnya kita dicukupkan berdasarkan siapa? Tuhan yang disembah, yang Paulus percaya dan yang kita sama-sama percaya. Amin. Haleluya. Dan menurut apa? Dasar dia untuk kita dicukupkan, malah penuh berkelimpahan. Perkataan cukup sini sebenarnya berbicara tentang hal yang lebih daripada cukup. Amin. Supaya kita bukan hanya cukup tapi berkelimpahan untuk berbagai kebajikan. Maksudnya kebajikan, bila bercakap tentang kebajikan, apa yang kita buat untuk orang lain juga. Amin. Menurut apa? Kekayaan siapa? Yaitu kekayaan dan kemuliaannya. Mesti bicara tentang kuasa tapi juga kemuliaan yang Tuhan beri pada kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Pada minggu lepas kita lihat itu untuk kita sambung, kita lihat kesinambungan dia. Pada minggu lepas, minggu pertama kita belajar tentang pintu berkat, betul kan? Itu terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Kasih karunia adalah pintu masuk kepada segala berkat surgawi. Kemudian minggu kedua kita belajar tentang berkat pemeliharaan Tuhan. Masih ingat lagi Tuhan memelihara kita? Kasih karunia memelihara hidup kita secara menyeluruh dan terus menerus, seperti yang nyatakan dalam Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Dan minggu lepas kita belajar tentang kasih karunia dan kesehatan. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan kesembuhan bagi kita. Dan Tuhan sediakan kesembuhan bagi kita itu dengan dasar yang sangat kukuh, yaitu melalui firman Tuhan sendiri, karya Yesus dalam dinubuatkan dalam Yesaya 53. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. So, mengapa kita ambil perjumpaan kudus? Itu yang kita pelajari pada minggu lepas. Mengakui tubuh Tuhan maksudnya mengakui apa yang Tuhan telah sempurnakan dan selesaikan buat kita, khususnya berkaitan dengan tubuh kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Kesembuhan dan kesehatan adalah berkat yang dijamin dalam penebusan Kristus. Dalam Yesaya 53 yang sudah kita baca 4 dan 5 ayat 4 dan 5 dan 1 Petrus juga. Dia petik balik dalam Yesaya 53 dia katakan oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Yaitu 1 Petrus 2:24. Ya, pada hari ini sebelum kita lihat yaitu kasih karunia dan kecukupan hidup, provision, ada pertanyaan. Apakah Anda pernah mengalami kekurangan? Mungkin ada yang mengatakan sekarang pun saya mengalami kekurangan nih, penatua. Kan? Bila kita rujuk kepada apa yang kita miliki, apa yang kita nampak kita ada, kan? Kita selalu kita bilang itu kekurangan.
Dari segi keuangan, makanan, keperluan rumah tangga, mungkin juga kasih sayang. Ada yang orang kurang kasih sayang ini. Hari ini kita belajar bahwa dalam Kristus Tuhan telah menjamin bahwa segala keperluan kita akan dicukupkan. Akan dicukupkan. Maksudnya bila kita tahu bahwa kita akan dicukupkan. Dan sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, atau lebih tepat lagi pada waktu Anda mulai menyerahkan hidup Anda kepada Kristus, percaya pada karya salib Yesus, Anda sebenarnya sudah dicukupkan. Amin. Pada hari ini kita akan tahu ini. Bukan karena kita layak, tapi karena kasih karunia Tuhan sendiri. Amin. Mari kita lihat nomor 1. Tuhan menyediakan dalam kasih karunia. Amin. Tuhan menyediakan dalam bentuk anugerah kepada kita, kasih karunia. Dalam Filipi 4:19 yang kita baca hari firman Tuhan mengatakan, Allahku. Siapa? Tuhan sendiri. Amin. Siapa yang mencukupkan kita? Bukan kerajaan, bukan juga apa yang kita miliki, sawah, ladang dan sebagainya, ataupun mungkin pekerjaan kita yang menghasilkan ataupun memberikan kita upah dan sebagainya, bukan. Tapi Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu. Oke, segala keperluan ini juga berbicara tentang semua aspek dalam kehidupan Anda dan saya. Yang kita sebut tadi, adakah kita mengalami kekurangan dari segi kesehatan, dari segi keperluan, dari segi keuangan, dari segi kasih sayang, itu semua. Menurut siapa? Apa dasarnya? Yaitu kekayaan dan kemuliaan Tuhan sendiri, yaitu dalam Yesus Kristus. Kemuliaan Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin. Mencukupkan sini perkataan dalam bahasa Yunani ialah plero. Boleh kita apa dulu ya? Kecukupan, plero. Itu bahasa Yunani, bahasa Greek kan? Itu bermaksud mengisi sampai penuh, mengisi sampai penuh. Maksudnya kalau dia bilang, oke Mas Philip, ya bagi-bagi ya, dan kau bawa, kau punya kontainer besar, orang lain bawa kontainer kecil, sama rata, diambil. Nah, kau punya kontainer yang kecil dia kasih kontainer, tapi mesti adil. Walaupun kau bawa kontainer besar, kita maaf ya, kontainer sama saja. Tuhan menyediakan kita sampai penuh keperluan kita. Itulah saya pernah dengar satu hamba Tuhan, satu anak Tuhan, bukan hamba kita semua anak Tuhan, amin, haleluya. Ialah yang melayani mimbar, dia katakan begini, iman kita jangan alang-alang. Tuhan mau berkati kita, jangan bawa bekas yang kecil. Kalau boleh kita bawa lori tangki. Dia bilang, asal. Ini maksudnya, dia bilang, kalau mau minta berkat dari Tuhan seperti lori tangki, mau datang bawa apa? Bawa air. Jadi jangan bawa berarti yang kecil, dia bilang mesti bawa berarti yang besar-besar. Betul, sebenarnya betul itu. Dia punya konsep sana betul, yaitu kita berani menerima dari Tuhan dan kesanggupan seberapa banyak kita boleh terima, seberapa banyak yang kita sanggup terima. Iman kita terbuka untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan baik. Tapi selalunya berdasarkan kecukupan keperluan kita. Amin. Doa Bapa kami juga berbicara tentang ini, katakan berilah kami makanan pada hari ini, kan? Maksudnya kita jangan risau tentang esok dan lusa dan sebagainya. Hari ini Tuhan bagi kita cukup. Amin. Jangan pikir, jangan risau. Jangan tertekan dengan apa yang kita miliki untuk esok dan lusa dan akan datang. Haleluya. Ini berbicara tentang iman bahwa Tuhan mencukupkan keperluan kita setiap hari. Amin. Kasih karunia Tuhan sedang diperbaharui itu Anda dan saya. Tapi perkataan cukup sini ialah dikatakan mengisi sampai penuh. Amin. Malah menyempurnakan dan memuaskan secara mutlak. Amin. Ada satu peringkat orang-orang Israel sampai muak, bersama dengan saya muak karena berkat Tuhan. Mereka komplain, tidak ada roti, dia bilang kan, apa yang Tuhan bagi di padang gurun, bagi roti mana? Tapi Tuhan bagi satu peraturan dia, yaitu tidak boleh simpan sampai esok itu roti mana itu. Karena kalau mereka simpan juga makan kumpul, dia kasih taruh di macam embun di padang. Jadi semua orang-orang Israel pergi putih keperluan keluarga masing-masing. Ada yang takap-takap sih, dia banyak dia dapat, badan dia kuat, dia angkat banyak dia dapat. Tetapi bila dia bawa pulang hanya untuk sehari itu saja. Kalau ada lebih, simpan di mana-mana, tempayan ataupun mana-mana tempat yang orang taruh, dia tidak akan tahan sampai esok, dia akan basi. Itu berbicara tentang apa? Keperluan sehari cukup untuk sehari. Haleluya. Jangan tamak. Karena esok Tuhan akan bagi lagi roti.
Nah, satu peringkat dia bilang, Tuhan bukannya roti mana, tapi juga mereka mau makan daging. Kalau boleh makan daging, Tuhan bilang Tuhan bagi daging puyuh setiap hari. Akhirnya satu hari mereka bilang, Tuhan boring sudah ini makan roti mana saja, tiada burger, tiada pizza itu hanya ilustrasi saya bagilah. Mereka komplain karena berkat Tuhan mengalir ke depan mereka, tidak pernah kekurangan. Saudaraku, Tuhan bila memberi tadi cukup, maksudnya supaya Anda sentiasa satisfied, sentiasa puas, bukan muak. Beli bersama dengan saya. Haleluya. Ada orang yang sudah muak dengan berkat yang Tuhan beri? Haleluya. Saya ingat satu saja dari jawaban itu, yaitu Anda perlu pula memberi, membahagikan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tidak memberikan berdasarkan keadaan dunia, tetapi berdasarkan kekayaannya. Dunia sini bermaksud tentang semua aspek apa yang dunia katakan. Kau ada jikalau dia bilang, kau ada pendapatan jikalau kan? No, saya tahu jadi dia punya perkataan. No gain, no pain, no gain. Dia bilang, saya tahu dia mana gua tulis kan? Gue terperasaan sama kenapa saya boleh lupa anak buahnya namanya? Haleluya. Dia bilang no gain, no pain, no gain. Itu dunia. Saudara, betul dari segi rohani, tapi bukan your pain, tapi Jesus pain. Kita gain. Amin. Haleluya, luar biasa. Tuhan tidak memberikan berdasarkan keadaan dunia ataupun prinsip dunia, tetapi berdasarkan kekayaan sendiri dalam Kristus. Itulah yang dipanggil kasih karunia. Amin. Sesuatu yang kita terima walaupun kita tidak layak terima, tapi Tuhan bagi. Amin. Dengan percaya. Maksudnya lebih besar percaya kita, bermaksud lebih banyak kita terima. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua. Tuhan menyediakan sebelum kita minta. Luar biasa. Kecukupan kita, provisi yang Tuhan bagi kita sebenarnya sudah Tuhan bagi dengan kita. Apa dasarnya? Karena kita adalah orang-orang yang percaya, atau lebih tepat anak-anak Tuhan. Di dalam konteks penggembalaan, Anda dan saya adalah domba-domba. Dan gembala tahu tepat keperluan domba. Oke? Dalam Mazmur 23 ayat 1 dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita nikmati, mari kita renung. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Haga. Kan? Kita bila makan Tuhan jangan terus telan. Kita Haga, kita punya nikmati, dia punya rasa, jangan terus telan. Saya suka itu film Ratatouille itu. Dia punya apa makan, kalau makan hilang terus, jangan terus makan, jangan terus telan, punya rasa dulu. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Maksud dia, kita Haga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pusing lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah yang mengembalakan saya. Jadi pasti saya tidak akan kekurangan apa-apa. Kenapa saya risau? Sedangkan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Dia yang memimpin saya. Kan? Kamu baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 yaitu bicara tentang gembala yang baik. Yaitu gembala domba mengenal suara aku. Dan gembala dan juga gembala ini memanggil setiap domba menurut namanya. Dia yang memimpin keluar masuk. Aku akan bilang depan dan mereka akan ikut di belakang dia. Inilah gembala, peranan gembala. Dia tahu, dia menuntun kita di mana yang terbaik dari segi kedudukan makanan dan juga kedudukan minuman dan juga kedudukan tempat rehat. Yaitu di padang yang berumput hijau. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita renung sama-sama. Tuhan adalah gembalaku. Katakan di dalam hatimu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ini luar biasa firman Tuhan ini. Dalam bahasa Ibrani perkataan takkan kekurangan itu maksudnya dalam bahasa Ibrani lo ishar. Bersama dengan saya lo ishar. Yang saya tahu tepat betul-betul lo itu maksudnya tidak. Kan?
Kalau kamu pernah pergi di Israel, can I go this way? Loh. Maksudnya tidak boleh. Itu bahasa Ibrani. Itu satu kata bahasa Ibrani. Saya kira shalom, sekarang kita belajar lo. Itu tidak. Takkan kekurangan kita. Amin. Perkataan lo eshanomnya, aku tidak akan kekurangan, bukan kekurangan kita apa-apa. Maksud semua aspek, bukan kekurangan air. Oh, saya makanan cukup tapi air kurang. Tidak. Semua aspek. Tempat rehat, damai sejahtera, minuman, makanan, tempat tinggal. Haleluya. Tidak kekurangan semua hal. Dalam konteks domba dan gembala. Amin. Daud menyadari siapa Tuhan baginya, bukan siapa dia, bukan siapa kita kepada Tuhan. Bukan siapa dia kepada Tuhan. Saya melayani sudah lama Tuhan. Saya sudah banyak bawa pelayanan dan banyak orang bertobat melalui saya. Bukan siapa dia. Daud tahu itu bukan pasal dia. Tapi bukan siapa dia kepada Tuhan itu adalah saya, tapi siapa Tuhan baginya. Amin. Siapa Tuhan bagi dia. Dia tahu bahwa Tuhan melihat dia special. Mari kita sama-sama pada hari ini untuk menyatakan begini, Tuhan sayang saya. Dan Tuhan sayang dengan kita. Itu betul. Ada hal-hal yang luar biasa terjadi bagi orang yang tahu dan sadar dan istiharkan dan nikmati bahwa dia disayang Tuhan. Bukan tentang saya sayang Tuhan, tapi Tuhan sayang dengan saya. Kamu katakan, ya orang tua, kalau kau melayani mimbar, nah Tuhan sayang kau. Tidak, kalau kamu cakap begitu, maksudnya it's something about me. Tetapi ialah berdasarkan siapa Tuhan itu. Tuhan sayang dengan kita. Dari semula dia memang sayang dengan kita. Dia tidak mau seorang pun yang kita pun yang sesat. Apalagi yang sudah selamat tapi yang mengalami kekurangan. Tuhan tidak mau kita mengalami. Tuhan tahu apa yang tepat. Dia katakan jikalau bapak yang jahat tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Walaupun bapak yang jahat ini tahu memberikan kepada anaknya, bila minta telur dia tidak bagi ular. Dia tahu yang terbaik, apalagi bapakmu di surga. Dan perkataan ini, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini. Saya suka sudah kita kasih personalize bahwa Tuhan sayang dengan saya. Amin. Jadi bukan berdasarkan apa saya kepada Tuhan, tapi berdasarkan apa Tuhan pada saya. Luar biasa. Itulah rahasia hidup dalam cukup. Jadi kita lihat cukup sini maksudnya tak kekurangan ini berbicara tentang semua aspek bergantung pada kasih karunia bukan prestasi kita. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, Yesus menunjukkan hati Bapa melalui mukjizat provision ataupun mencukupkan kita. Tuhan mencukupkan kita dengan mukjizat. Dalam konteks ini kita lihat dalam Yohanes pasal 6 sampai 12 ini bicara tentang satu peristiwa yang berlaku di suatu tempat di tanah Israel ketika orang begitu ramai ikut Yesus dan Tuhan beri makan mereka semua. Dan di akhir mereka makan dengan luar biasa, 5 roti 2 ikan itu mereka makan dengan puas, firman Tuhan katakan. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi kepada mereka, mereka pun makan sampai kenyang. Dan ketika mereka telah kenyang, maksudnya puas, amin. Ia berkata, kumpullah, dia berkata dia, kumpullah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Tuhan sayang betul ini yang tiap sisa-sisa. Dia mau juga simpan. Tuhan suruh simpan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi lebih dari itu kita melihat hal yang sangat luar biasa yang Tuhan bukan hanya memberikan cukup sampai kenyang, tapi Tuhan bagi dia penuh kelimpahan. Saya percaya tujuannya lah supaya mereka boleh membagi berkat ini yang 12 paku ini kepada orang-orang di kampung yang tidak bersama dengan mereka. Amin. Kasih karunia bukan hanya cukup, tapi ia berkelimpahan atau berlebihan, overflowing. Saya suka ini. Tuhan selalu bagi kita bukan cukup, tapi sentiasa berkelimpahan. Kasih karunia akan menyiapkan kelimpahan supaya kita bukan sahaja cukup untuk diri, untuk apa? Tetapi cukup untuk menjadi berkat kepada orang lain. Ini luar biasa. Saudara, jikalau kamu percaya, jikalau kita boleh memberi itu mukjizat. Apalagi out of kita punya kekurangan. Kita sanggup karena kita lihat bahwa Tuhan menyediakan kita dengan cukup malah berkelimpahan pada esoknya. Walaupun hari ini macam tidak cukup untuk hari ini saja.
Kalau saya bagi lagi kepada orang lain untuk esok untuk apa? Apalagi untuk esok, tidak ada sudah. Tapi kita yakin percaya bahwa Tuhan menyediakan bagi kita keperluan kita setiap hari. Amen. Malah oleh itu kita sanggup dan berani untuk melangkah dengan iman memberkati orang lain. Nah, kita lihat yang keempat. Kasih karunia menarik provision. Dia yang tarik. Haleluya. Orang bilang, mari kita bisa di bawah pokok untuk tarik nomor, tarik berkat. Mau tarik. Ada cara-cara yang menarik apa orang bilang, untung masuk. Dan ada yang guna hal-hal mistik dan sebagainya, penyembahan berhala supaya untuk tujuan ini menarik keuntungan. Ada yang panggil begini, apa itu? Begitu dia punya patung, dia tujuan ialah mari itu keuntungan. Saya beritahu kita saudara pada hari ini, rahasia kita orang yang percaya mendapat berkat adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan usaha kita sendiri. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8, firman Tuhan berbunyi seperti ini, dan Allah sanggup, dibilang, luar biasa. Allah sanggup. Kalau orang yang paling kaya pun belum tentu sanggup. Kan? Kau minta orang-orang kaya, belum tentu dia sanggup bagi. Dia kata Allah sanggup melimpahkan, bukannya bagi tapi melimpahkan segala kasih karunia. Yang paling penting, paling besar yang Tuhan bagi dan limpahkan pada kita adalah kasih karunia. Kasih karunia ini menghasilkan hal-hal yang luar biasa, termasuk provision, kecukupan yang kita perlukan kepada kamu, supaya bila Tuhan bagi kita kelimpahan kasih karunia, apa yang berlaku? Supaya melalui kasih karunia yang dilimpahkan pada kita, kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Bersama dengan saya, segala sesuatu. Bila begini kan Pak, kita tahu bahwa segala sesuatu itu maksudnya segala sesuatu. Tapi kita kadang-kadang kita tanya, Tuhan, kenapa pada waktu itu saya lebih kekurangan? Pada waktu hari yang lain itu pula di bagian yang saya kurang. Kenapa pada waktu tertentu saya mengalami masalah dan sebagainya? Saya suka dengan satu film, walaupun dia film Hollywood, tapi ada kebenaran di sini yang ada. Ada seorang perempuan dulu, dia orang percaya, dia katakan, dia dulu sama seorang, saya tidak tahu di mana tempat, mungkin satu tempat yang tawaf. Jadi ada seorang nampak dia. Oh tidak, ini satu laki ini bartender. Dia di satu tempat minum lah. Jadi tempat perempuan dalam keadaan kesedihan, dia tanya, kenapa? Saya minta maaf lah, saya sebenarnya bukan suka jaga tepi kain orang lain. Tapi hari ini kenapa? Tidak tahu kenapa, saya mau tanya dengan kamu karena melihat keadaan kamu seorang-seorang dan maupun sedih. Boleh saya tanya kenapa? Perempuan bilang, beginilah ini hidup saya ini. Saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan bagi saya kesabaran, bagi saya kecukupan. Tapi semua yang saya dapat adalah yang sebaliknya. Bila saya minta kesabaran, apa yang berlaku? Tuhan buat bagi saya itu menyimpan suami saya menyimpan masalah. Saya menyakitkan hati saya. Dia bilang. Bila saya bilang saya minta kecukupan, minta provision kecukupan, saya mengalami kerugian. Terus dia bilang itu lelaki bartender. Saya tidak tahu lah, tapi saya mau cakap begini. Kadang-kadang kita tidak paham apa yang Tuhan bagi dengan kita. Kita minta kesabaran. Macam mana kita boleh sabar kalau kita tidak ada yang mencabar kesabaran kita? Bersama dengan saya. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita boleh mengalami kekuatan kesabaran. Kalau tidak masalah, ada mau sabar kan? Betul tidak? Begitu juga dengan kekurangan sebagainya. Jadi pada hari ini saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu pada dengan saya. Jika kita mengalami masalah dan situasi hidup kita, itu adalah kesempatan untuk melihat mujizat. Dan untuk lebih percaya kepada apa yang Tuhan janjikan berbanding dengan situasi sebenarnya kita. Dalam hal kekurangan, dalam hal kesempitan, dalam hal cabaran dan kesakitan dan sebagainya. Belum sama dengan saya. Dan bartender tidak katakan, I think, dia bilang, actually God is answering your prayer. Sudah untuk perempuan kan, baru dia paham perspektif. Kadang-kadang kita melihat kepada masalah, kita tidak melihat kepada kuasa yang Tuhan berikan apabila kita mengalami masalah tersebut. Amen.
Haleluya. Saya percaya ini membantu, walaupun kita tidak sepenuhnya Alkitabiah, tapi membantu kita melihat dengan benar. Setiap problem, masalah yang kita hadapi adalah kesempatan untuk melihat mujizat. Amin. Haleluya. Sekali lagi, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Kenapa? Pada kamu, supaya kasih karunia itu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan kenapa berkelimpahan? Kenapa ada kelebihan? Supaya kita ada kelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu sama dengan saya. Kita ada kelebihan bukan untuk tunjuk-tunjuk, bukan bilang, oh haleluya saya diberkati dan sebagainya, berlimpah-limpah. Tapi Tuhan mau memberi kita kelebihan supaya kita boleh melaksanakan, mempraktikkan kebajikan. Amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Melimpah kasih karunia, maksudnya membuka pintu kelimpahan secara supernatural. Tuhan bagi kita kasih karunia. Kasih karunia itu yang membuka pintu berkat. Itu sama dengan saya dari topik yang pertama. Seperti juga dalam Titus, kita belajar di Titus 2, yaitu bahwa yang mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran bukan disiplin, bukan hukum Taurat, bukan yang harus buat itu, harus ini, harus itu, tidak. Yang mendidik kita hidup dalam kebenaran adalah kasih karunia sendiri. Jadi saya percaya jika ada topik yang paling mendasar untuk kita dapat kecukupan, provision ini, yang pertama-tama tahu bahwa kita menerima kelimpahan kasih karunia. Dalam Roma 5 ayat 17 teman-teman mengatakan, barang siapa yang menerima, maksudnya ada juga yang tidak mau terima, tolong terima, haleluya, saya pujuk ini, persuade, jemaat Tuhan terima. Yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup berkuasa, akan mengalami kecukupan, malah kelimpahan untuk berbagai kebajikan. Haleluya. Provision bukan datang karena kerja keras semata-mata. Haleluya. Tetapi karena berada di bawah kelimpahan kasih karunia. Haleluya. Mari kita lihat yang kelima. Perumpamaan anak yang hilang. Provision milik anak. Soalnya anak sudah memiliki ini. Dalam cerita ini sebelum kita baca ayat firman Tuhan, dalam teks ini adalah si anak yang sulung dalam cerita anak yang hilang. Jadi bukan anak yang hilang, tapi bicara tentang abang dia yang tidak hilang. Anak sulung. Yang hilang itu anak yang kedua, bungsu. Yang lari buat hal dan sebagainya. Ada satu hari dia sadar, kenapa saya sini makan makanan babi? Dia bilang, bagus saya pulang. Di rumah bapak saya banyak tempat tinggal, banyak pekerjaan. Pekerja bapak saya dapat makan yang makan mewah lagi itu. Maksudnya dia mau balik karena dia mau makan. Mengapa dia beritahu dalam hati dia, saya akan pulang. Dan saya akan beritahu kepada bapak, saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Sebenarnya itu dia punya cara membujuk supaya orang terima. Dia punya tujuan makan ini. Pas itu saya telah berdosa kepada bapak dan juga kepada surga dan kepada bapak. Saya tidak layak lagi dipanggil anak bapak. Ambillah saya sebagai pekerja. Itu yang dia mau itu. Karena pekerja dapat makan. Tapi sebaliknya apa yang berlaku? Bila dia balik ke rumah bapak dia untuk mau dapat makanan, karena dia makan babi, makanan babi sebelumnya. Ya dia sadar, sebenarnya orang bilang ini anak ini bertobat dan kembali kepada bapak. Sebenarnya pertobatannya itu tidak sempurna. Ada tujuan yang tidak murni. Dia bertobat bukan karena dia sayang bapak dia, tapi dia lihat bapak dia kaya dan pekerja dia dapat makan. Jadi dia mau jadi pekerja sekurang-kurangnya lah. Kan? Tapi bila dia balik dari jauh dari bapak dia datang dan bertemu dengan dia, peluk dia, cium dia, pakai sepatu, pakai jubah, pakai cincin. Dia tidak sempat cakap. Dia katakan, bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Itu dia sempat cakap. Yang kan dia sempat cakap sudah. Kenapa? Karena sudah kena peluk dan cium. Buat apa mau jadi pekerja? Sedangkan bapak sudah bagi dia sepatu dan cincin. Dan baru dia baca lagi Tuhan, bapak dia bilang, pekerja saya ingin tangkap itu lembu yang paling gemuk, paling tambun dalam bahasa Indonesia, paling gemuk, sembelih dan kita raih makan bersama-sama karena anak saya hilang telah kembali. Buat apa mau jadi pekerja? Supaya dapat makan lembu tambun sudah karena sembelih. Nampak ini? Luar biasa. Tetapi ada seorang yang sedih, anak sulung sedih. Dia katakan, bapak, si anak ini, saya ini sudah tinggal sama bapak, tidak pernah menyangkal bapak, tidak pernah
jauh dari Bapa, tidak lari dari Bapa, sanggup berdiri bersama Bapa, malah mengurus segala Bapa punya pekerjaan dan sebagainya. Tapi tidak pernah Bapa bagi saya pesta, makan, apalagi sembelih lembu tambun, tidak pernah. Dia bilang. Tetapi anak Bapak yang kurang ajar itu, dia tuduh anak adik, dia bilang adik lagi, bilang anak lagi. Yang kurang ajar itu setelah dia minta harta, dia belum kau mati dia sudah dia minta warisan. Orang sebenarnya kalau di Timur Tengah negara kita minta pun biasalah. Kita hanya dapat warisan selepas itu bapak meninggal kan. Tapi anak ini belum meninggal dia sudah minta, itu maksudnya mengeruak betul-betul. Dia bilang bahwa mati supaya saya dapat harta. Bapak punya anak seperti ini, pasuk pergi kasih sia-sia itu harta, berpenesaran dengan pelacur-pelacur dan akhirnya sekarang balik Bapak buat pesta. Kenapa saya tidak dibantu anak? Jawab bahwa apa kata Bapak dia? Dengarin firman Tuhan 15 di 1 Lukas. Kata ayah itu kepadanya, anakku, dia bilang, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Termasuk lembu tambun. Bila-bila kau boleh potong. Saudaraku, berapa ramai di antara kita jemaat Tuhan, anak sulung mempunyai sikap, mempunyai pemikiran seperti anak sulung ini. Seperti kita tidak layak, tidak boleh, atau tidak ada, tidak memiliki apa yang Bapak miliki. Pada hari firman Tuhan berbicara pada kita sekarang, dia katakan, anakku. Saya percaya dia cakap sama saya, sama si Jasper dan anak-anak semuanya. Ada bapak, dengan Alfred, ikan Petrus, ikan John, kita semua, ikan Jonis, mama, anak-anak. Tuhan katakan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Mari kita lihatin. Tuhan sudah memberikan kecukupan, malah kelimpahan buat anda dan saya. Provision itu sejak semula ketika kita digelar sebagai anak. Amin. Sedih kan? Ramai orang percaya hidup seperti anak sulung, sibuk berusaha, merasa tidak layak, padahal semua sudah tersedia sebagai warisan. Terus saya pada 2 minggu lepas saya katakan, terima sebagai hak, terima, warisi. Amin. Janji Bapak. Oh, haleluya. Mari kita lihat yang ke-6, sangat yang terakhir ini. Kasih karunia melahirkan syukur dan kepercayaan, membangkitkan iman. Haleluya. Kasih karunia melahirkan syukur dan kepercayaan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan kaya, tapi Dia menjadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya. Tapi sebelum itu Dia katakan, kamu yang telah mengenal. Saudaraku, jikalau gereja ataupun pelayanan mimbar sini tidak pernah benar, tidak pernah orang bilang bosan-bosan untuk mau menyampaikan kasih karunia pada anda dan saya, karena itu adalah kunci. Amin. Untuk kita melihat kebenaran dan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Amin. Bila kita tahu bahwa kita memiliki, kita mengenal siapa itu kasih karunia. Apa itu kasih karunia, lebih tepat siapa itu kasih karunia. Itu yang membuat kita melihat bahwa diri kita yang bukan sembarangan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia yang oleh karena kamu yang miskin ini, oleh karena kamu menjadi miskin, yaitu Yesus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Atau dengan kata lain dalam ayat yang biasa, Dia kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, Dia orang benar, Dia mati sebagai orang yang berdosa supaya Anda yang berdosa menjadi benar. Itu adalah penggantian ataupun divine exchange, pertukaran secara divine pada diri saya. Amin. Luar biasa. Di kayu salib, Yesus menukar tempat dengan kita. Dia mengambil kemiskinan supaya kita mewarisi kelimpahan kasih karunia-Nya. Amin. Haleluya. Mari kita simpulkan. Haleluya dan panggilan iman. Tapi dalam kesimpulan ini ada panjang sedikit, saya mau jelaskan, boleh? Tapi tidak panjang.
Kecukupan hidup bukan hasil kerja keras semata-mata, tetapi hasil percaya kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Itu kita belajar pada hari ini, kita simpulkan. Yang kedua, provision atau kecukupan bukan sesuatu yang kita kejar. Jangan kejar. Kasihan kan orang mengejar, maka sudah ada macam si abang sulung. Ia datang ketika kita duduk di bawah naungan kasih karunia. Maksudnya bila kita rest, Tuhan bekerja. Amen. Dalam Matius pasal 6 ayat 33, firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan semua kita paham dan konteks dalam Matius 6:33 adalah berbicara tentang makan, minum, pakai. Kenapa kamu risau tentang makan? Kenapa risau tentang kamu pakai? Kenapa kamu risau tentang di mana kamu tinggal? Kan? Si Salomo, dia bilang pun yang berpakaian indah, dia bilang tidak secantik itu bunga bakung yang di tepi sungai sana, yang sekarang cantik, esok lahir lalu buang ke bakar sana. Kamu lebih dari kita semua. Kita adalah anak Tuhan. Amin. Sama apa dalam Tuhan dalam Matius 6:33, tetapi kunci dia, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maksudnya kasih karunia. Karena kita tahu kebenaran Allah bermaksud, kebenarannya itu bermaksud kebenaran yang dianugerahkan kepada kita melalui karya Yesus di kayu salib. Kebenaran kita di perjanjian baru bukan yang kita usahakan, yang bukan kita disiplinkan, yang kita bentuk, yang kita hasilkan daripada usaha kita, tetapi yang kita terima sebagai kasih karunia, anugerah kebenaran dengan percaya pada karya Yesus di kayu salib. Amin. Kita mencari Kristus dan segala provision datang sebagai hasil kasih karunia. Ada dua ayat firman Tuhan saya mau pada hari yang penutup. Boleh? Mari kita lihat ini. Satu dalam Yohanes pasal 10 ayat 4 tentang gembala. Yang sudah saya cakap tadi tentang gembala. Yesus mengatakan jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan. Siapa itu di jalan di depan? Gembala. Gembala jalan di depan dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Maksudnya jika ini saya, di depan saya adalah gembala. Jadi saya ikut gembala. Kan saya tahu gembalaku, dia adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Saya ikut gembala. Mata saya tertuju pada gembala, bukan pada berkat. Di mana itu berkat? Di dalam Mazmur 23, dalam konteks Tuhan adalah gembalaku. Amin. Ayat yang terakhir saya katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Maksudnya begini, sebagai domba, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dalam Yohanes mengatakan bahwa domba ikut gembala. Jadi saya domba, saya ikut gembala, mata saya tertuju pada gembala, ikut gembala. Saya tidak sedar-sedar di belakang saya, firman Tuhan mengatakan berkat dan kemurahan Tuhan itu mengikuti saya di belakang. Mata saya bukan pada berkat, tapi mata saya pada Yesus. Dia akan ikut. Selagi saya mata saya pada Yesus, berkat, firman Tuhan mengatakan sini kemurahan dan kebajikan dan kemurahan itu mengikuti saya. Dan yang luar biasa bersama dengan saya, berkatan mengikuti sana itu. Mengikuti dalam bahasa Ibrani bukan ikut yang bukan. Dia mengejar. Yang mungkin kita mengejar kok di belakang, macam ular. Boleh bersama dengan saya. Luar biasa. Saudaraku, kasih karunia adalah sebuah berkat. Kasih karunia adalah pintu berkat. Kasih karunia adalah kesembuhan kita. Kasih karunia adalah pemeliharaan yang Tuhan beri pada anak saya. Kasih karunia adalah kecukupan, malah kelimpahan untuk anak saya. Selagi mata kita tertuju pada Yesus, berkat akan kejar kita di belakang. Amin. Haleluya. Ini doa penutup, cadangan saja. Haleluya. Tapi kalau kita baca dengan iman, Tuhan mendengar. Amin. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Bapakku yang cukup. Dalam Kristus aku tidak kekurangan apa-apa. Aku hidup dalam kasih karunia, dan kasih karunia itulah aku menerima segala berkat, termasuk kelimpahan dan kecukupan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,